Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mbak Vika, Fahrur. ini Mbak kita Vika, ketemu lagi iya. dengan Pak Ustadz Fajar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan ada hal yang menarik saya baca ini Mbak Vika. Jadi tanggal 4 Maret kemarin di sinunews.com saya membaca tentang escape. Jalan para nabi membangun peradaban utama di tengah dunia yang kacau. Artinya escape di sini menurut artikel ini momen untuk melepaskan diri sejenak dari pusaran masalah ini Mbak Vika. Tepat banget ya sepertinya escape ini untuk dihubungkan dengan kondisi yang saat ini berkembang gitu ya, terkait hukum, ekonomi, bahkan keamanan dunia yang lagi mumet banget kita melihat, memantau, bahkan mendengarkan itu juga seperti itu. Nah, apakah ini hal bijak itu Pak Ustadz kita melakukan escape ini ya, melakukan mundur sejenak gitu kan, untuk menenangkan diri mungkin ya, untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Nah, dengan situasi dan kondisi yang agak kurang stabil ini, kita tiba-tiba menghilang. Nah, ini apakah bijak gitu Pak Ustadz? Apa bisa ngasih ilmunya itu pencerahannya terkait escape ini? Baik ya Mas Fahrur, Mbak Vika ya. Jadi ya kita melihat bahwasanya dengan situasi hari ini yang disampaikan oleh Mas Fahrur tadi, ya kan ya, kalau dulu ulama-ulama itu melakukan uzlah ya. Nah, kita maknai sekarang ini kalau bahasa Gen Z-nya mungkin escape ya. Nah, escape di sini tentunya adalah bukan escape yang lari dari masalah kan gitu kan ya, atau lari dari tantangan yang ada, atau lari dari tanggung jawab yang harus kita emban. Tetapi escape di sini kita maknai adalah seperti ini, kalau kita analogikan itu kayak atlet itu lompat jauh ya. Nah, dia kan itu ambil langkah ke belakang dulu gitu kan ya, ancang-ancang untuk nantinya itu bisa melompat lebih jauh lagi kan gitu. Atau misalkan seperti anak panah lah ya, anak panah itu kan ditarik ke belakang dengan kencang, kemudian nanti pada akhirnya dia bisa melesat lebih jauh lagi. Nah, ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh para nabi dulu, para ulama, para sahabat dalam melihat fenomena zamannya yang sebenarnya sejarah ini kan kayak semacam berulang-ulang kan gitu ya. Tilkal ayyam nudawiluha, artinya Allah itu memang mengulang-ulangkan sejarah ini. Jadi kalau hari ini kita ini kadang pusing dengan keadaan gitu kan ya. Tadi disampaikan Mas Fahrur itu ya dengan dinamika keamanan, ekonomi, hukum, ini katanya mau perang dunia 3 segala macam. Nah, itu kita bisa mengambil momentum ini untuk escape sejenak. Ya, yaitu apa? Mundur sejenak, ya mundur langkah, kemudian nanti maju dengan langkah yang lebih jauh lagi, atau tarik anak panah ke belakang nanti melesat lebih jauh lagi. Nah, ini apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, yang nanti akan kita ceritakan banyak kisah-kisahnya dalam Al-Quran itu gitu. Kemudian Ustadz, mengapa para nabi itu justru memilih untuk escape menyendiri di dalam kehidupan mereka gitu, bukannya menghadapi langsung mungkin seperti saat ini kondisinya? Baik ya. Nah, ini menarik apa yang terjadi pada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai contoh dan teladan utama. Beliau sebelum diangkat menjadi nabi itu sudah dikenal pada masa zaman-zaman Makkah, itu masih dalam kondisi zaman jahiliyah ya, dari zaman-zaman kegelapan, di mana ketika itu di kota Mekah itu segala macam kejahatan gitu kan ya. Kalau dalam perspektif kita ada misalkan penduduk Mekah ketika itu masih menyembah berhala, kemudian ada kejahatan-kejahatan yang mungkin itu di luar nalar kita lah ya. Misalkan kalau lahir kemudian punya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, segala macam kejahatan ada. Nah, ketika itu Rasulullah SAW itu sudah menjadi pribadi yang sesungguhnya itu pribadi yang dijuluki oleh masyarakat Mekah itu adalah Al-Amin, atau orang yang terpercaya. Artinya Allah SWT menjaga Rasulullah ketika itu, bahkan sebelum kenabian beliau. Nah, sampai kemudian ya ada proses di mana beliau itu escape.
ya uzlah, yaitu di Gua Hira, Gua Hira. di Jabal Nur, ya kan ya. Kemudian apa? Di situ Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah kemudian menyampaikan wahyu pertama. Nah, inilah titik tolak ini ya. Ini titik tolak bagaimana peradaban hari ini itu dibangun, gitu kan ya, melalui wahyu Jibril, yaitu surat Al-Alaq ini dari ayat 1 sampai 5 kalau kita perhatikan dan kita dalami dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dalam firman Allah yang pertama ini sesungguhnya terkandung bagaimana Rasulullah ketika itu bertahanus gitu kan ya. Jadi menyendiri, kemudian uzlah, kemudian muhasabah diri, kemudian mendekatkan kepada Allah SWT, kemudian dapatlah ilham ini, yaitu Iqra, bacalah. Di sini ada 3 pilar bagaimana peradaban itu dibangun. Pertama adalah dengan Iqra, yaitu dengan literasi. Nah, kalau hari ini kita ini bicara banyak tentang ini ya, Mas Bahrur ya, tentang literasi. Indonesia ini perlu meningkatkan literasinya ya Mbak Vika, segala macam. Ternyata 1400 tahun yang lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW itu sudah mendapatkan perintah untuk literasi tadi dengan Iqra tadi ya. Iqra di sini adalah menjadi fondasi. Islam mengajarkan kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis itu utlubul ilma walau bisin, sampai ke negeri Cina pun. Ternyata sekarang Cina juga jadi negeri yang adidaya juga ya Mas ya. Jadi nah ini literasi yang kuat, ilmu pengetahuan yang kuat itu akan menjadi landasan bagi bangunan sebuah peradaban. Yang kedua adalah bismi rabbika. Artinya ini adalah perspektif, world view-nya Islam. Seorang muslim itu menuntut ilmu pengetahuan, kemudian mencari ilmu pengetahuan itu didasari atau melakukan apapun itu dasarnya adalah bismi rabbika. Artinya di sini ada dimensi transendental ya. Artinya kita ini melakukan segala sesuatu, menuntut ilmu itu bukan untuk siapa-siapa, tetapi atas nama bismi rabbika, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, bahwasanya bismillah is the beginning of every charity. Semua kebaikan itu harus diawali dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan antara bagaimana ilmu pengetahuan itu dimaknai oleh seorang muslim dengan makna yang lain, artinya makna sekuler maupun segala macam itu. Kemudian kalimat yang selanjutnya dalam ayat ini adalah alladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaq. Ya, Allah yang menciptakan. Menciptakan ini kita mengikuti atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maha Pencipta. Artinya setelah kita menguatkan landasan literasi kita, ilmu pengetahuan kita, kemudian membingkainya dengan ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya juga harus ada luaran, harus ada dampaknya dari pengetahuan dan ketauhidan kita ini kan ya. Kalau para ulama itu mengatakan tidak hanya kesolehan individu, tapi juga harus punya makna lebih luas, yaitu kesolehan sosial. Nah, kesolehan sosial ini kemudian dimaknai dengan karya dan inovasi tadi. Sebagai seorang muslim, kita harus punya karya, apalagi Rasulullah senantiasa menekankan dalam sabdanya, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling baik akhlaknya dan juga paling banyak manfaatnya lah pada manusia yang lainnya. Nah, ini diantara contoh gambaran escape dari Rasulullah itu yang kemudian menghasilkan ilham ya tentang pilar-pilar peradaban manusia seperti saat ini. Nah, Pak Ustadz, gitu. tadi kan disebutkan ada 3 pilar peradaban ya. Nah itu tentang literasi, inovasi, Betul. dan baca doa tadi kan, Iya, untuk iya. mencapai Keimanan keilmuan kita tadi tadi ya. kan, Betul. mencapai keimanan. Kenapa nggak sholat dulu, zakat, dan seterusnya? Kenapa harus harus literasi dulu yang harus dibangun? Ya, kenapa ini Iqra kenapa menjadi penjelasannya apa, Pak? wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi?
Baik, nah ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi landasan ilmu pengetahuan. Artinya Islam ini mengajarkan kita betul-betul untuk menjadi pribadi yang berilmu. Jadi supaya kita dalam nanti mengamalkan agama kita, dalam mengamalkan syariat Islam itu semuanya adalah landasannya ilmu yang kita miliki. Jadi Iqra di sini dimaknai juga membaca ayat-ayat Allah yang sifatnya itu qauliyah maupun kauniyah. Nah, makanya kalau dalam bahasa sederhana hari ini kan literasi itu kan ya, membaca ayat-ayat Allah itu kan ada dalam Al-Quran, ada juga dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Maka ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan setelahnya itu sholatnya orang yang berilmu, nah, gitu kan ya, tentunya berbeda dengan sholatnya orang yang tidak punya ilmu kan itu. Zakatnya orang yang berilmu tentunya berbeda dengan zakatnya orang yang tidak berilmu. Demikian juga puasa. Kayak kita hari ini puasa segala macam itu kalau dilandasi dengan keilmuan, literasi yang utuh kita terhadap al-ayah al-kauniyah maupun al-ayah al-qauliyah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan kualitas yang berbeda. Ya, kualitas yang berbeda. Nah, ini yang tentunya menjadi concern dari wahyu pertama, ya, wahyu pertama yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita semuanya, yaitu bahasa Iqra ini tadi. Nah, Iqra di dalam, kalau kita perhatikan dalam surat Al-Alaq ini Iqra diulang 2 kali kan ya. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq alladzi khalaqa min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Nah, jadi ini punya makna yang menarik juga. Hanya Iqra yang pertama ini adalah dimaknai sebagai belajar untuk diri kita. Ya, belajar untuk diri kita. Kita belajar, kita menggali ilmu pengetahuan segala macam adalah sebagai bekal kita sebagai individu, sebagai seorang muslim. Supaya kita tidak mengerjakan segala sesuatu ini dengan buta atau tidak memahami apa yang kita lakukan tadi. Nah, Iqra yang kedua, Iqra wa rabbukal akram, di sini maknanya adalah terkandung di situ aspek mengajar. Nah, jadi setelah kita belajar dengan sepenuh hati kita, ketika kita sudah mengisi diri kita dengan pengetahuan yang diperintahkan Allah SWT, maka setelah itu kita diperintahkan juga untuk mengajar, Pak Vika, ya, mengajar. Nah, ini kemudian menjadi tadi tambahan dari pilar-pilar peradaban tadi itu, bahwasanya apa? Peradaban Islam ini dibangun melalui usaha kita sebagai individu, sebagai seorang muslim itu untuk belajar, kemudian ada tugas selanjutnya, yaitu menyampaikan apa yang kita pelajari. Karena dalam pepatah bahasa Arab itu dikatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, kalau itu ilmu itu tidak diajarkan, itu laksana pohon yang tidak ada buahnya. Nah, jadi pohon tapi nggak ada buahnya. Jadi tidak ada yang istilahnya itu memberikan manfaat yang lebih luas lah, itu segala macam. Nah, itu kiranya apa yang bisa kita maknai dari kenapa kok kata Iqra itu diulang sampai 2 kali dalam surat Al-Alaq ini, Mas Fahrul. Nah, Ustadz, saat Nabi Muhammad itu menerima wahyu, bagaimana dengan peran Khadijah saat itu? Apa yang bisa kita ambil? Baik. Ya, ini menarik ini, Mbak Vika. Nah, kebetulan yang nanya Mbak Vika kan ya. Jadi inilah perempuan salah satu peran perempuan juga kan ya. Atau pasangan hidup juga. Yaitu kalau dalam bahasa kita, ketika kita escape ini, ketika kita uzlah kan segala macam. Nah, ini memang ada peran yang luar biasa dari pasangan hidup kita, atau digambarkan di sini dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra, bahwasanya ketika Rasulullah kemudian menerima wahyu dalam keadaan yang gemetar dan lain sebagainya, pulang ke rumah itu, nah Sayyidah Khadijah itu menyambut beliau itu sebagai bagian dari, kalau anak sekarang itu membahasakannya supporting system kan gitu kan ya, sebagai supporting system dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kemudian beliau menyelimutinya, kemudian mengucapkan bahwasanya
wahai Muhammad, Allah tidak akan menghinakanmu. Ya, kamu adalah orang yang menyambung silaturahim. Kamu adalah orang yang mau membantu orang lain. Kamu adalah orang yang mau membantu fakir miskin. Nah, maka Allah tidak akan menghinakanmu. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah ibrah bahwasanya apa? Sebelum kita ini kemudian apa namanya itu membangun peradaban yang ada sebagai seorang muslim, maka kita ini perlu menengok ke dalam terlebih dahulu. Ya. Apakah kita ini sudah menjadi apa namanya pribadi yang bermanfaat, yang menyambung silaturahim, yang membantu orang lain tadi, kesalehan tidak hanya individu tapi sosial tadi. Nah, kalau kita ini sudah bisa membangun diri kita sebagai seorang yang muslim, yang punya kesolehan individu dan juga kesolehan sosial, maka insya Allah dengan begitu ilham-ilham dari Allah SWT untuk kemajuan kita, untuk kemajuan hidup kita, masyarakat kita itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi Siap, dimulai Bang. dari kita. Gitu. Pak Ustadz, Ya. ini masih kembali lagi ke escape Mbak Vika nih. Escape. Nah, kan tadi percontohannya di masa Nabi Muhammad gitu ya. Betul, Bagaimana betul. membangun peradaban Islam biar lebih maju, biar lebih modern, biar lebih berkembang lagi gitu ya. Nah, ketika sekarang ini sudah kondisi yang boleh dikatakan udah berperadaban tinggi ya sekarang, udah banyak orang pintar. Apakah masih diperlukan si escape untuk saat ini? Dan Iya. bagaimana menyikapi escape untuk mengimplementasikannya itu? Saat ini? Baik, ya. Hari ini tentunya kita kalau melihat dari kehidupan kita sebagai manusia, nih kadang kita bangun pagi gitu, apa yang kita lakukan ya? Biasanya pertama kali kalau bangun itu yang dicari apa, Mas Bahrur nih kayaknya? Ya, ini istrinya apa HP-nya? Gitu ya? HP-nya, Handphone HP-nya, sekarang. ya. HP-nya, Mas Bang. Nah, itu kalau kita mati lampu juga yang dicari HP-nya segala macam. Nah, kita ini hari ini bangun tidur, pegang HP, ngakses segala macam informasi itu Iya. luar biasa semuanya. Ya, berita-berita luar biasa semuanya itu dari ya, dan memang saya juga kadang nggak paham juga berita ini kok banyak berita negatifnya juga gitu kan ya. Ya, banyak berita tentang ya sekarang tentang peperangan, tentang kejahatan segala macam. Nah, kadang-kadang kita ini di zaman modern ini merasa capek kan ya, merasa lelah dan lain sebagainya. Nah, maka kalau tadi Mas Bahrur menanyakan apakah perlu kita escape untuk di zaman kita yang sekarang modern ini, nampaknya itu masih diperlukan supaya apa? Memberi kita menepi sejenak, memberi ruang waktu bagi kita untuk muhasabah diri, memberi ruang bagi kita untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon petunjuk kepada Allah SWT untuk langkah-langkah kita selanjutnya lah, menjernihkan pikiran kita sejenak segala macam dari segala macam rutinitas. Nah, ini tentunya akan sangat baik dalam kehidupan kita nih. Sekali waktu kita mengambil waktu sejenak untuk tadi itu escape, untuk tadi mohon petunjuk dari Allah untuk mengupgrade diri segala macam. Nah, Tapi Ustadz, gitu. boleh dikasih contoh lebih spesifik nggak? Escape zaman modern sekarang itu seperti apa sih? Apa nonton drama Korea, jalan-jalan, safari Nonton world, film, ke itu bioskop, termasuk ke- escape nggak Ustadz? Iya. Ya, sebenarnya itu sesuatu yang selama tidak melanggar syariat boleh-boleh saja ya. Artinya kalau dalam kaidah fikih itu adalah atamattu bil mubahat. Nah, jadi apa namanya menikmati hal-hal yang dibolehkan agama itu kan boleh, selama tidak berlebihan. Nah, selama tidak berlebihan. Tapi tentunya kita sebagai seorang muslim, tujuan hidup kita adalah lebih luas daripada itu, lebih mulia daripada itu. Kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita secara individu maupun secara masyarakat. Tugas kita dakwah. Maka escape kita ini perlu kita buat strateginya kan gitu kan ya. Misalkan yang lebih positif dan punya impact adalah kita berhenti sejenak, kemudian di malam hari kita bertafakur kan gitu kan ya, qiyamul lail, kemudian kita merencanakan hal-hal dalam kehidupan kita yang nanti memberi dampak pada individu maupun lingkungan. Kalau kita mendapat amanah dalam misalkan perusahaan atau jabatan tertentu, pemerintahan segala macam, ya kita escape sejenak untuk bisa memberikan
kejernihan pikiran lah ya. Nah setelah itu kita bisa memikirkan hal-hal yang lebih besar buat umat, buat masyarakat segala macam. Nah ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kedepannya kita akan coba escape ya Vicky ya, Mbak Vika. Kita udah banyak rutinitas di Jakarta. Mungkin dalam waktu dekat ini kita juga akan ada ziarah besar-besarnya yaitu mudik gitu kan. Dalam rangka mudik ini kan kita akan manfaatkan untuk itu. Ya sejenak kita bertafakur, mawas diri di kampung gitu ya. Jadikan kesempatan itu. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kami semuanya, bagi teman-teman yang mendengarkan, melihat, kita semuanya bermanfaat. Terima kasih. Tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bahrur, Mbak Vika. Terima kasih. Iya.